warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Romadin dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang tafsir ekonomi yang untuk memenuhi tugas dari Pak Alim Rafiq. Langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu yang berjudul tafsir ayat jual beli atau al-bai'. Definisi secara bahasa, al-bai' itu artinya menjual atau menukarkan sesuatu. Secara istilah merupakan tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik atau kepemilikan dengan catatan adanya ijab kabul dan kerelaan. Kemudian ada landasan hukum dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti Allah itu telah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Kemudian ada juga An-Nisa ayat 29 yang mengecualikan dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi jika kita melakukan jual beli itu adanya saling suka sama suka. Kemudian ada syarat jual beli. Yang pertama itu adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini harus sudah balik dan berhafal ya. Dan yang kedua itu atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Yang tiga, adanya barang yang diperjualbelikan ini harus jelas juga wujudnya, zatnya, dan kesuciannya. Kemudian ada rukun jual beli. Yang pertama itu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga itu alat penukar dan ijab kabul. Terus jual beli yang dilarang. Yang pertama itu adanya jual beli yang belum jelas. Misal itu belum kejelasan barang dan harganya itu belum jelas gitu. Terus yang kedua itu jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Misal itu pembeli produk atau jasa dengan garansi yang tidak jelas sehingga mengakibatkan risiko kepada pembeli karena itu tidak sesuai dengan harapan. Terus yang ketiga itu adanya jual beli yang zatnya itu memiliki unsur haram atau najis, itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian materi kedua yaitu tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Definisi produksi merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai antara pihak produsen dan konsumen terhadap perantara pemasaran, yaitu distribusi atau agen yang melayani pembeli tersebut. Kemudian definisi konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Barang ini meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumen menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kemudian ada landasan hukum dalam produksi itu terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 56, dan yang distribusi itu ada Al-Hajj ayat 7. Kemudian yang konsumsi itu Al-Maidah ayat 3. Kemudian prinsip-prinsip. Dalam prinsip-prinsip produksi, yang pertama itu adanya produksi dalam lingkungan halal. Yang kedua itu adanya keadilan dalam produksi. Yang ketiga, kegiatan ini terikat pada tatanan nilai moral dan terikat dengan Islami. Kemudian yang distribusi itu, yang pertama itu ada larangan riba dan gharar. Gharar ini seperti penipuan ya. Yang kedua itu keadilan dalam distribusi. Yang ketiga konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kemudian prinsip konsumsi yang pertama itu tuh menjalankan usaha yang halal. Kemudian penghapusan riba, dan yang ketiga hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Kemudian ada manfaat yang bisa kita ambil dalam produksi itu menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahat maksimum bagi konsumsi. Terus yang distribusi mengurangi ketidaksamaan pendapat dan kekayaan dalam masyarakat.
produksi dalam itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mempertahankan hidup. Berikutnya materi yang ketiga yang berjudul tentang riba ya. Langsung saja, riba secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu raba yaitu radwan, yang artinya tambahan, kelebihan, tumbuh, berkembang, dan meningkatkan dan membesar. Dengan kata lain itu kan penambahan, perkembangan, meningkatkan, dan pembesaran atas pinjaman produk yang diterima pemberi peminjam sebagai imbalan modal selama beberapa waktu tertentu. Kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang riba, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 160. Berikutnya jenis-jenis riba. Yang pertama itu ada riba qard. Riba qard ini terjadi pada saat melakukan pinjaman. Yang kedua itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan kelebihan jumlah pokok utang. Yang ketiga riba fadli, yaitu riba yang terjadi saat adanya tambahan pada transaksi uang. Yang keempat ribayat, yaitu hasil dari transaksi jual beli dan juga menukarkan barang. Kemudian ada cara untuk menghindari riba. Yang pertama, harus mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba terlebih dahulu. Yang kedua, memindahkan tabungan ke bank syariah. Yang ketiga, hindari pinjaman bunga. Yang keempat, pilih produk keuangan bebas riba. Kemudian yang berikutnya itu dari kelompok 4 yang berjudul ijarah atau sewa menyewa. Definisi ijarah ini berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, al-ijarah ini itu transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat. Kalau menurut ulama Malikiyah dan Hanabiyah, ijarah itu merupakan sesuatu yang bermanfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Kemudian ada landasan hukum dari Quran surat At-Talaq yang berarti jika mereka menyusahkan anakku atau anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah. Berikutnya rukun ijarah. Yang pertama itu adanya 2 orang yang berangkat, yaitu muajir dan mutajir. Yang kedua adanya sigot akad, yaitu ijab kabul. Yang ketiga ujroh. Yang keempat itu manfaat. Kemudian ada syarat ijarah. Yang pertama orang tersebut itu harus balik dan berakal. Yang kedua adanya kerelaan melakukan akad ijarah. Yang ketiga objek ijarah itu dihalalkan oleh syarak. Terus adanya berakhirnya sewa menyewa. Yang pertama itu terjadinya cacat barang sewaan karena salah penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi rubuh atau kebakaran. Yang ketiga, terpenuhnya manfaat yang diakadkan atau sudah selesai waktu penyewaannya. Selanjutnya ada yang kelima, materi kelima itu hutang piutang. Definisi hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan objek yang diperjanjikan. Kemudian pihak yang dipinjamkan akan mengembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Kemudian ada landasan dasar dari Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik itu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian ada as-sunnah. Selain Al-Quran sebagai dasar hutang piutang, terdapat sunnah atau hadis yang menerangkan tentang hutang piutang yang berbunyi tiada orang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya 2 kali melainkan nilainya seperti sedekah sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada ijma, yaitu kaum muslim telah bersepakat bahwa gor yang disyariatkan bermuamalah
ini karena di dalam card terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan, karena card itu merupakan pinjaman tanpa syarat. Kemudian ada rukun dan syarat hutang piutang. Menurut jumhur ulama, rukun terdiri dari 3. Yang pertama, 2 orang yang berakat, yaitu mukri atau yang memberi hutang, takrib atau yang diberi hutang. Yang kedua, barang yang dipinjamkan. Yang keempat, sigot, ijab dan kabul. Kemudian syarat hutang piutang. Yang pertama, adanya 2 pihak yang berakat, yaitu orang yang berhutang. Orang yang memberi pinjaman itu harus balik dan berakat. Yang kedua, adanya harta yang dihutangkan. Yang ketiga, sigot, ijab dan kabul. Ini harus dinyatakan sah dengan adanya ijab kabul yang berupa lafal qad yang sama pengertiannya. Nah, kemudian ada aturan umum utang piutang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Islam itu hanya mengenal adanya qad hasanah atau hutang kebajikan saja. Yang kedua, tidak dibenarkan hutang kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, memberi pinjaman boleh, meminta pinjaman yang berupa harta atau benda. Yang keempat, pelunasan hutang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum itu dibagi di antara para ahli waris. Yang kelima, pelunasan hutang lebih dari jumlah itu halal. Kemudian ada materi yang keenam, yaitu mudharabah. Langsung saja kepada pengertiannya, yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal mudharib dengan pembagian keutangan yang disepakati bersama. Adanya dasar hukumnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan dihalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dihendakinya. Selanjutnya ada beberapa rukun yang bisa kita kerjakan dalam akad mudharabah ini. Yang pertama itu harus adanya pelaku. Pihak pertama itu berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal. Yang kedua itu yaitu pelaksana usaha, yaitu mudharib. Kedua itu modal. Pemilik modal menyerahkan modalnya. Yang ketiga, perjanjian akad mudharabah itu hanya dapat dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak atau nisbah. Kemudian ada syarat-syarat akad mudharabah. Yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah ini disyariatkan harus memiliki kemampuan untuk cakap. Yang kedua itu modal. Dalam akad mudharabah ini harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu adanya modal yang harus berupa alat tukar atau uang, yang kemudian modal yang harus berbentuk tunai, dan modal yang harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik modal ke pengelola modal. Kemudian adanya perkara yang membatalkan mudharabah. Yang pertama itu pembatalan, larangan perusahaan dan pemecatan. Yang kedua, salah seorang akid itu meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, salah seorang akid itu gila. Kemudian pemilik modal itu rusak. Kemudian manfaat akad mudharabah bagi pemilik modal itu memungkinkan pemilik modal untuk menginvestasi dananya tanpa perlu melibatkan dalam mengelola bisnis. Selanjutnya, bagi pengelola modal atau mudharib ini memungkinkan pengembangan bisnis dalam ekonomi. Sekian penjelasan materi dari saya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.